Nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Saya dilantik menjadi Ketua Misionaris Kristen Indonesia. Tugas utama saya dulu adalah menghancurkan Islam, menghancurkan Islam, menghancurkan Islam. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Salam optimis karena Tuhan ada. Bersama dengan saya saat ini, saya rindu sekali menanggapi beberapa hal yang lagi heboh di media. Ini berbicara tentang pendeta-pendeta atau penginjil-penginjil yang mualaf, meninggalkan iman di dalam Kristus, kemudian mereka menganut kepada kepercayaan yang baru. Bapak Ibu Saudara, saya ketika menyaksikan video tadi, bahwa seorang yang bernama Yohanes Ignatius atau Ustadz Fauzan Al-Asmi mengaku dirinya adalah misionaris. Lalu kemudian ada satu statement yang bagi saya sangat terganggu sebagai seorang hamba Tuhan. Ungkapkan bahwa tujuan utama misi Kristen adalah menghancurkan Islam. Tujuan utama misi Kristen adalah menghancurkan Islam. Bagi saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya yang Muslim, melalui video ini saya berharap Bapak Ibu Saudara semakin cerdas, semakin berhikmat. Para ulama-ulama Indonesia, melalui video ini saya meminta dengan sangat untuk semakin mengfilter seseorang yang mengaku dirinya adalah ustadz, yang dulunya dari pendeta atau penginjil kemudian menganut kepercayaan Islam atau agama Islam. Lalu kemudian ceramah di mana-mana. Ada begitu banyak pendeta yang hari-hari ini begitu heboh, ya, membongkar pemahaman-pemahaman Alkitab yang bagi saya itu sangat-sangat keliru. Tidak begitu memahami Alkitab yang sesungguhnya. Sehingga mereka sesungguhnya bukanlah pribadi-pribadi yang betul-betul memahami iman Kristen. Kalau seandainya mereka mengerti memahami iman Kristen, tidak mungkin mereka mualaf. Tidak mungkin mereka tinggalkan Yesus. Apalagi meninggalkan jabatan yang mulia yang Kristus berikan, yaitu mau jadi pendeta atau jadi penginjil atau misionaris. Nah, sekali lagi bagi sahabat-sahabat saya yang Muslim, ulama-ulama Indonesia, sekali lagi saya sebagai pendeta ingin menegaskan bahwa setiap pendeta-pendeta yang mualaf masuk Muslim, tolong difilter agar jangan sampai ketika mereka masuk bukan lagi membawa damai, bukan lagi mengajarkan hal-hal yang baik, tapi justru mereka menghancurkan Islam itu sendiri. Jadi perlu hati-hati. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, siang hari ini sekali lagi video ini saya ingin menanggapi sekali, ya, share khusus buat Pak Ustadz dan juga beberapa pendeta-pendeta yang mualaf, termasuk Yahya Waloni dan beberapa teman lainnya. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu, tetapi melalui video ini boleh mewakili apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama ini menjadi catatan penting buat Yohanes Ignatius yang mengaku diri sebagai misionaris Kristen. Yang pertama adalah Anda harus mengerti, memahami iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Anda harus memahami apa itu
misionaris. Anda harus memahami bahwa misi Kristen itu adalah bagaimana membawa orang lain untuk bertemu dengan Allah yang memiliki pengampunan bagi manusia berdosa. Sekali lagi Anda harus mengerti, memahami apa itu misi Kristen. Bagi saya tahu yang saya mengerti, saya memahami, misi Kristen itu adalah bagaimana membawa orang lain untuk berjumpa dengan Allah yang memiliki pengampunan. Karena kita manusia berdosa. Siapakah manusia yang tidak berdosa? Kita semua manusia berdosa. Sehingga kita yang berdosa, yang sudah diampuni, yang sudah diselamatkan oleh Kristus, kita yang sudah percaya Kristus, ada tugas khusus kita, yaitu menjadi misionaris. Artinya seorang utusan yang menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, yaitu pengampunan Allah. Jadi tidak ada sedikit pun tujuan Allah dalam misinya untuk menghancurkan orang lain. Tidak ada. Bahkan justru Allah sendiri datang ke dalam dunia mau mengambil rupa menjadi manusia di dalam Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus atau kalimatullah, kalimat Allah. Dia harus rela menderita, mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk manusia berdosa. Sehingga kalau Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa tujuan utama misi Kristen adalah menghancurkan Muslim atau menghancurkan umat Islam, saya kira itu pemahaman yang begitu jahat. Pemahaman yang begitu dangkal. Yang justru menghancurkan hubungan antara Kristen dengan Islam. Banyak kenalan dengan orang Muslim, Pak Ustadz, Pak Haji, banyak yang saya kenal. Dan mereka begitu memiliki pemahaman yang luar biasa untuk membangun kerukunan, menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Saya pernah pelayanan di sebuah tempat yang mayoritas Muslim. Dan saya melihat di sana begitu luar biasa, ya, kerukunannya. Lalu kemudian kalau saudara masuk ke sana, mualaf tinggalkan imanmu di dalam Kristus, kemudian membawa sebuah pengajaran yang menyesatkan. Saya kira hari ini, dengar baik-baik. Kalau Anda tidak bertobat, seperti Petrus, neraka menjadi tempatmu. Karena Alkitab mencatat, barang siapa yang tidak bertobat meninggalkan cara hidup yang lama, mulai hidup yang baru di dalam Kristus, maka sesungguhnya sorga tidak menjadi bagian di dalam hidupnya. Karena orang yang masuk surga menurut kitab suci Alkitab adalah seseorang yang percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mengampuni dosa, dosa Adam, dosa orang tua, dosa pribadi, maupun dosa-dosa yang akan datang. Itu ditanggung oleh Kristus. Yang kedua, catatan penting buat Pak Ustadz Fauzan Al-Asmi adalah Anda harus tahu, di balik misi Kristen, sebenarnya ada satu kata yang Anda perlu tahu, yaitu kasih. Kenapa kasih? Karena Allah itu kasih. Jadi karena Allah itu kasih, maka siapapun pengikut atau siapapun yang percaya Allah, maka dia harus memiliki kasih Allah. Dan misi utama Kristen, misi utama Kristus datang ke dalam dunia adalah kasih. Kasih itu berbicara tentang memberi. Kasih itu berkorban. Kasih itu mengeluarkan. Kasih itu memberi tanpa balas. Itulah kasih. Sehingga kalau saudara perhatikan, kalau Anda perhatikan baik-baik, misionaris-misionaris yang diutus itu banyak yang dibunuh. Banyak yang rela berkorban, menjadi martir. Hanya untuk apa? Untuk jiwa-jiwa, supaya jiwa diselamatkan. Nah, saudara, kalau pemahamanmu hari ini kemudian mengatakan bahwa misi Kristen adalah menghancurkan Muslim atau menghancurkan agama lain, saya kira Anda terlalu tersesat dan disesatkan oleh pengajaran-pengajaran di luar iman Kristen. Sebab iman Kristen
tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Iman Kristen mengajarkan adalah bagaimana kita membawa kasih Kristus itu kepada orang lain, agar orang lain pun itu boleh menerima kasih Kristus. Jadi saya berharap saudara segera bertobat. Saudara harus betul-betul merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sebagaimana Petrus yang pernah menyangkal Yesus Kristus 3 kali. Lalu kemudian di akhirnya dia bertobat. Jangan seperti Yudas yang sudah dipilih, tetapi kemudian dia memiliki motivasi pribadi, sehingga memanfaatkan motivasi pribadi itu dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. Maka Anda harus hati-hati. Harapan saya Anda segera bertobat dan tinggalkan pemahaman itu. Kalau engkau mau menjadi ustadz, jadilah ustadz yang baik. Ia mengajarkan kebenaran. Ia mengajarkan tentang siapa Isa Al-Masih. Ia mengajarkan tentang bagaimana membangun kerukunan umat beragama. Janganlah membawa pengajaran-pengajaran yang menyesatkan umat muslim dan yang menghancurkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Pesan saya yang terakhir buat sahabat saya Yohanes Ignatius. Kesempatan masih ada. Mungkin hari-hari ini engkau memiliki motivasi yang salah. Mungkin hari-hari ini engkau berjuang bagaimana untuk mendapatkan popularitas, mendapatkan penghargaan di hadapan manusia. Tetapi engkau lupa tugas panggilan utamamu di dalam hidup. Ingat, masih ada kesempatan. Kalau saudara masih ingat kisah kedua orang penjahat yang digantung di salib bersama dengan Yesus. Yang satunya itu dia justru mengolok-olok Tuhan Yesus. Artinya dia menolak Tuhan Yesus. Tetapi yang satu dia sadar perbuatan jahatnya selama hidupnya. Dia betul-betul menyadari siapa dirinya di hadapan Allah. Lalu kemudian dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Apabila engkau datang sebagai hakim. Dan hari itu Yesus yang adalah Tuhan, Yesus adalah hakim, menentukan hidup orang itu. Kemudian Yesus berkata, engkau hari ini bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, di dalam sorga yang kekal. Tidak tunggu besok, tidak tunggu lusa, tidak tunggu nanti mati dulu, tetapi detik terakhir sebelum mengakhiri hidupnya, disitulah dia menerima pengampunan. Dosanya diampuni, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kepastian keselamatan menjadi bagian di dalam hidupnya. Artinya, ada kesempatan terakhir. Selama Anda masih hidup, termasuk pendeta-pendeta yang lain yang sudah mualaf, selama Anda masih hidup, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Artinya, masih ada anugerah Tuhan di dalam hidupmu. Selama engkau hidup di dunia ini, engkau harus sadar dan kembali. Seperti Petrus, seperti kepala penjara, yang seharusnya neraka di depan mata. Tetapi mereka bertobat. Mereka sadar bahwa dirinya adalah manusia berdosa dan menerima pengampunan dari Tuhan. Umat-umat muslim, dimanapun Anda berada hari ini, kalau Anda mendengarkan video yang saya sampaikan ini, sekali lagi, jangan sampai saudaraku terperangkap dengan pemahaman-pemahaman radikal yang disampaikan oleh pendeta-pendeta, penginjil-penginjil yang mualaf meninggalkan iman di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, saya mewakili misi Kristen. Saya ingin menyampaikan kebenaran melalui kesempatan saat ini. Yang pertama, bahwa misi Kristus untuk datang ke dalam dunia adalah membawa keselamatan
pengampunan dosa. Dan seseorang yang menerima pengampunan dosa itu dipilih untuk menjadi utusan misinya. Itu sangat jelas. Dan misinya adalah bukan menghancurkan, tapi memulihkan, menguatkan, memberkati, mengampuni, memaafkan, menolong, bahkan mengorbankan diri sekalipun, nyawa sekalipun untuk orang lain. Jadi harapan saya melalui video ini biarlah menolong setiap sahabat-sahabat saya yang muslim, buat ulama-ulama Indonesia agar lebih cerdas untuk melihat ustadz-ustadz yang memiliki pemahaman yang sangat-sangat membahayakan bagi umat muslim sendiri maupun bagi kerukunan umat beragama di Indonesia. Saya sebagai hamba Yesus Kristus, saya melayani untuk membawa orang lain berjumpa dengan Allah, untuk membawa orang lain agar mereka dipulihkan, yang mungkin hidupnya jauh dari Tuhan, yang mungkin hidupnya hidup dalam kekelaman, hidup dalam dosa. Tetapi ketika kita membawa mereka untuk berjumpa dengan Allah, menerima pengampunan, dan menerima Kristus sebagai pemberi kasih karunia, maka sesungguhnya orang itu akan menerima anugerah keselamatan yang kekal di dalam kehidupannya. Biarkanlah video yang saya bagikan, kebenaran hari ini yang saya bagikan, akan menolong, menguatkan, dan membuat kita memiliki pemahaman yang baru, wawasan kita semakin terbuka untuk kita saling menghargai, menghormati satu dengan lain, dan kasih yang Allah ajarkan itu tetap menjadi bagian kita. Agar siapapun, tanpa memandang ras, suku, agama, kita tetap mengasihi mereka dengan kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Salam optimis karena Tuhan ada.